Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Effendi, kelas B Tarbiyah semester 4 Institut PTIQ Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Abdul Muhid MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mengutip sebuah tema yang berjudul tentang konflik Palestina dengan Israel. Nah, konflik Israel Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang-orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya. Sebagian menganjurkan solusi dua negara dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekuler yang mencakup wilayah Israel masa kini. Pertanyaan krusial, apa penyebab Palestina dan Israel terlibat perang? Kemudian apa alasan Palestina dan Israel berperang? Nah, lepas dari sejarah pemicu perang Palestina-Israel, ada penjelasan sederhana, yaitu akar masalah konflik Palestina dan Israel. Menjelaskan latar belakang konflik abadi Palestina-Israel yang masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Itu merupakan sebuah latar belakang terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Nah, alasan Palestina dan Israel perang adalah masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Yang diperebutkan Palestina dan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Nah, inti dari permasalahan antara Israel dan Palestina, yang pertama adalah batas wilayah Palestina dan permukiman Yahudi. Yang kedua adalah itu di Yerusalem. Yang ketiga itu pengungsi, dan yang keempat itu air. Nah, saya membahas sedikit inti permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dari batas wilayah Palestina dan permukiman Yahudi. Nah, maksudnya adalah Palestina menginginkan Israel menarik diri dari semua tanah yang diduduki sejak Perang 6 Hari, yaitu pada tahun 1967, dan untuk membongkar semua permukiman Yahudi, meskipun mereka telah menerima prinsip pertukaran lahan kecil yang sama ukuran dan nilainya. Nah, yang kedua itu Yerusalem. Nah, maksudnya adalah Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada tahun 1967 dan kemudian menganeksasi wilayah itu dalam tindakan yang tak diakui oleh masyarakat internasional. Nah, Israel menganggap kota itu sebagai ibu kota abadi dan tak terpisahkan. Terus yang ketiga yaitu pengungsi. Maksudnya adalah ada sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang terdaftar. Sebagian besar keturunan dari yaitu sebanyak 760.000 orang Palestina yang melarikan diri atau diusir ketika negara Yahudi itu diciptakan pada tahun 1948. Lalu Palestina menuntut Israel mengakui, yaitu tentang hak mereka untuk kembali. Tapi dalam sejumlah pembicaraan damai, Palestina telah menuntut Israel mengakui prinsip-prinsip itu dan dengan demikian bertanggung jawab atas masalah tersebut. Nah, Israel menolak tuntutan tentang hak untuk kembali. Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu menginginkan Palestina menerima Israel sebagai negara orang Yahudi. Nah, yang akan memastikan masalah pengungsi diselesaikan dalam batas-batas negara Palestina masa depan. Nah, yang terakhir itu dalam permasalahan air.
Israel itu menguasai sebagian besar sumber daya air bawah tanah di tepi barat. Orang-orang Palestina menginginkan pembagian yang lebih adil. Mungkin dari situ sedikit pemaparan dari saya tentang konflik Palestina dengan Israel. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.